Halo anak ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika tentang menyajikan data dengan diagram batang. Sebelum memulai pelajaran, pernahkah kamu melihat grafik berbentuk batang di buku, poster, atau benda yang lainnya? Menurutmu, mengapa data tersebut tidak hanya ditulis dalam bentuk tabel? Nah, di sini kita akan diskusikan cara membuat diagram batang dari data yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian diagram batang. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian diagram batang. Yang ketiga, membaca data dari diagram batang. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram. Dan yang kelima, dapat menarik kesimpulan dari data yang ada. Pengertian diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Panjang dan tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Diagram batang dapat membantu kita melihat perbandingan data dengan jelas dan tepat. Fungsi diagram batang yaitu menyajikan data dalam bentuk visual, membandingkan jumlah beberapa data, membantu memahami data dengan lebih mudah, kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Bagian-bagian diagram batang. Yang pertama adalah judul diagram. Kemudian sumbu tegak atau jumlah data, skala atau angka pada sumbu, batang diagram, sumbu mendatar atau kategori data. Setiap bagian memiliki peran agar data dapat dibaca dengan benar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diagram. Yang pertama ada diagram batang vertikal, diagram batang horizontal, dan diagram batang ganda. Jenis diagram batang dapat dipilih dengan sesuai kebutuhan dan penyajian data. Cara buat diagram batang. Yang pertama adalah menentukan data yang telah disajikan. Kemudian menentukan sumbu datar dan sumbu tegak. Menentukan skala pada sumbu. Menggambarkan batang sesuai dengan jumlah data. Dan memberi judul pada diagram. Saat membaca diagram batang, yang perlu kita perhatikan adalah judul diagram untuk mengetahui data yang telah disajikan, tinggi atau panjang batang, skala pada sumbu, perbandingan antar batang. Dengan membaca diagram, kita dapat mengetahui data yang terbanyak dan data yang tersedikit. Contoh penerapan diagram batang, yaitu diagram batang dapat digunakan dalam menyajikan data pelajaran favorit misalnya. Selanjutnya menunjukkan data kegiatan sehari-hari, menunjukkan jumlah siswa, menampilkan jumlah hasil panen. Diagram batang ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang yang berbentuk persegi panjang. Panjang atau tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Diagram batang memiliki beberapa jenis yang dapat dibuat dengan langkah-langkah yang sangat sederhana. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan kuis. Bagian diagram batang yang menunjukkan jumlah data adalah A. Judul, B. Batang, C. Warna, D. Hiasan. Jawab ya nak. Jawaban dari kuis kita adalah bagian diagram batang yang menunjukkan jumlah data adalah yang benar yaitu D. Batang.
Setelah kuis tadi, Ibu harap kalian sudah mengerti tentang diagram batang. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kalian untuk mengerjakan diagram batang tegak. Di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Selamat bekerja.